Ya, terima kasih semua. Topik saya sekarang, jadi begini, tahun ini ada lima ya desainer kita yang mendapatkan award internasional kan. Makanya topik sekarang itu adalah tentang award winning. Kenapa kita membahas ini gitu ya? Sebenarnya bukan karena awardnya. Yang penting itu bukan awardnya. Yang penting itu adalah bagaimana kita mendapatkan clarity, kejelasan tentang langkah apa yang kita ambil. Apakah langkah kita ambil itu adalah langkah yang benar atau enggak. Itu yang penting. Nah sekarang saya bisa coba jelaskan sedikit mengenai clarity itu. Misalkan gitu ya, kita dalam perjalanan di depan ada kabut. Nah clarity itu adalah bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di balik kabut itu. Sehingga kita bisa berjalan dengan tenang. Gitu. Orang sering salah mengartikan clarity itu dengan confidence. Gitu. Ada beda yang sangat mendasar. Kalau clarity itu kita bisa melihat jelas apa yang ada di baliknya. Kalau confidence kita berasumsi yang di balik situ ada apa gitu. Dan yakin gitu loh. Pede lah kurang lebih gitu. Jadi enggak kata teman saya jalannya aman kok, ya udah kita jalan aja gitu. Itu adalah confidence. Sementara kalau clarity kita bisa ngelihat banget apa yang ada di balik kabut itu. Nah, jadi itu yang harus kita kejar sebenarnya, clarity bukan confidence. Jadi bukannya pede apalagi so pede ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat di balik kabut itu dengan jelas, kan? Terus gimana caranya ngelihat Jos kabut? Pakai dukun. Tuh kan, gitu. Jadi kelemahan orang Indonesia adalah begitu ada yang nggak tahu langsung main dukun, main paranormal, kayak gitu-gitu gitu loh. Padahal kan enggak sebenarnya, gampang banget gitu kita ngelihat itu. Satu misalnya nih, kita pakai 3D mapping dengan sonar. Kan di kapal selam kan dia melakukan itu kan 3D mapping dengan sonar sehingga bisa melihat apa yang ada di dalam di balik kabut, gitu kan. Yang lebih low tech lagi apa misalnya? Kita pakai blower, jalan selangkah, blow, oh jalannya aman. Jalan lagi selangkah, blow, jalannya aman. Bisa kan? Maksudnya kalau kita melakukan itu, kita melangkah itu dengan clarity. Kita melihat apa yang terjadi di depan kita dengan jelas, baru kita melangkah. Gitu. Ya kan? Nah itu gunanya kita mempelajari atau kita mencari award itu sebenarnya kalau buat saya ya. Jadi pada saat saya pertama kali mendapatkan award ini 2005, terus terang pada saat itu saya dalam keadaan bingung, senang ya emang, tapi bingung. Pada saat terima award itu bingung, ini apa sih gitu loh. Kenapa saya bisa dapat ini? Apa yang menyebabkan saya dapat? Kebetulan atau enggak sih sebenarnya gitu. Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi happy-nya sebentar, lebih lama bertanya-tanyanya gitu. Nah akhirnya makanya saya mencoba lagi, dapat lagi, mencoba lagi, dapat lagi gitu kan. Dari situ baru petanya mulai terbuka. Clarity-nya sudah mulai lebih jelas gitu. Bahwa sebenarnya kita bisa mengulangi gitu. Tanpa harus mendapatkan award-nya gitu. Kita bisa mengulangi supaya proyek-proyek yang kita kerjakan memang award winning level. Gitu. Ya kan? Jadi kita bisa mengulangi dengan confidence, dengan conscious, dengan sadar apa yang kita lakukan itu untuk bisa mendapatkan itu. Nah, jadi paparan saya sekarang ini mengenai ini nih, apa yang saya pelajari di sini. Yang saya ambil sebagai referensi itu adalah penilaian dilakukan oleh IALD, International Association of Lighting Designers. Karena IALD Award itu menerapkan judging yang cukup ketat gitu ya di sana. Jadi nomor satu itu adalah kita harus bisa menciptakan esai untuk menjelaskan desain konsep kita dan hanya dalam 100 kata. Kenapa 100 kata? Karena kalau dalam 100 kata itu nggak ada kata berbunga-bunga. Benar-benar tegas, lugas, dan jelas apa maksudnya gitu. Dan itu penting banget. Karena begitu kita bisa menerapkan itu dalam 100 kata, kita jadi mengerti konsep itu sebenarnya. Kalau kita dalam kata-kata yang berbunga-bunga, kan banyak tuh kan, yang interior yang berbunga-bunga, wala ini flourishing, apa segala macam. Coba bikin 100 kata, susah banget. Nah, ini adalah step pertama. Dan dalam penjurian di sana, step ini penting banget. Karena apa? Karena setelah 100 kata itu, jurinya melihat 100 kata, mempelajari, lalu ditampilkan oleh mereka, kepada mereka gambar-gambarnya. Dan hanya berapa detik? 2 detik, next. 2 detik, next. 2 detik, next. Jadi, dan dengan melihat gambar itu, juri itu akan menilai apakah proyek yang kita lakukan itu mencerminkan konsep yang kita udah buat. Gitu. Kalau itu mencerminkan, kita bisa lanjut. Kalau enggak, itu langsung dibuang. Gitu. Jadi, sedemikian pentingnya 100 kata itu, sehingga setelah itu udah sistem gugur gitu. Ini gate-nya gitu. Apakah kita akan lulus buat dinilai atau enggak gitu. Jadi makanya konsep itu sangat diutamakan di sana.
Nah setelah lulus misalnya udah oke, udah setuju, sejalan dengan konsepnya. Yang kedua itu adalah complexity dan problem solving. Jadi seberapa kompleks, seberapa sulit gitu loh permasalahan yang ada di proyek ini dan bagaimana kita solve-nya gitu. Itu yang dilihat. Yang ketiga itu adalah inovasi. Apakah ada inovasi yang kita tawarkan dalam memberikan solusi itu? Dan yang keempat itu adalah sustainability. Ini memang bobotnya lebih kecil tapi tetap dinilai ya. Apakah kita saving energy, menggunakan barang lokal, terus nggak buang-buang cahaya ke langit dan lain sebagainya itu juga dilihat. Nah jadi ada 4 item, ada 4 kriteria yang dinilai dan nanti nilai itu akan dijumlah. Kalau nilainya 80-an itu kita mendapatkan award of merit. Gitu. Kalau nilainya 90-an dapat award of excellence. Dan yang the best dari award of excellence itu mendapatkan award of radiance. Gitu. Dan sifat penilaian ini absolut. Artinya kalau misalnya tahun itu nggak ada yang dapat nilai 80 ya nggak ada award yang diberikan. Gitu. Iya, jadi strict banget. Kalau misalnya di situ nggak ada yang 90 ya udah berarti nggak hanya ada award of merit aja. Excellence nggak ada, radiance juga nggak ada. Pernah tuh kejadian. Gitu. Jadi ini untuk mengukur perkembangan para profesional ini gimana, statik, maju atau mundur gitu kan, kelihatan karena penilaiannya absolut selalu di situ. Gitu. Ya. Nah jadi begini, sederhana aja sebenarnya yang tadi ya, yang 4 ini dan itu dinilai. Dan kalau kita sudah biasa dengan 4 kriteria itu kita bisa menilai sendiri. Saya ambil contoh misalnya pada saat Monas itu, ini adalah 100 kata yang saya bikin di sana, ya benar-benar 100 kata seperti ini dan di awal itu yang sengaja saya highlight ini itu kita sudah menyebutkan challenge siapa gitu di situ. Apa challenge kita di proyek ini? Dan lalu bagaimana kita menyelesaikan challenge itu? Gitu. Sebenarnya cukup seperti itu aja isi dari konsep ini. Ya kan? Nah seperti misalnya di Monas ini, challenge-nya adalah Monas ini kan memang dia memorial gitu ya, memorial monument. Tapi pada saat weekend itu kan dijadikan tempat rekreasi gitu. Sehingga dia punya 2 fungsi, sebagai memorial, yang kedua sebagai entertainment gitu. Maka lighting yang didesain pun harus bisa 2 itu. Pertama didesain putih aja gitu sebagai memorial, dan kedua baru didesain warna-warni dia sebagai entertainment. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Dan ini yang diterima sama mereka dan abis itu kita bisa memberikan penjelasan. Yang dinilai berikutnya itu adalah skill, problem solving. Jadi kalau meng-highlight kayak begini semua orang di Philips bisa ya ngitung pakai Dialux gitu kan. Tapi yang penting kan gimana caranya menampilkan ini 3-dimensional gitu. Gimana caranya tetap memberikan kesan kaki, badan, kepala dan lain sebagainya, balancing gitu semua. Lalu berikutnya adalah kalau misalnya kita milih warna, kita harus tahu kenapa kita memilih warna tersebut. Jadi untuk Monas ini saya waktu itu memang studi dan kita memilih warna-warna yang hanya ada di Indonesia. Warna yang dibuat dari material alami yang ada di Indonesia. Ada 7 warna yang kita pilih. Seperti misalnya kuning dari kunyit, hijau daun, merah delima, ungu manggis gitu seperti itu. Jadi warna-warna itu aja yang kita ambil. Dan yang berikutnya kita bicara innovation. Inovasi yang ditawarkan adalah ini. Bagaimana kita membuat high projection dengan giant projection 30 meter. Kalau kita lihat di sini 30 meter dan selebihnya ini adalah color floodlight. Cuman keduanya digabung. Sedemikian sehingga seakan-akan ini kayak menjadi satu kesatuan gitu. Jadi pemilihan warna dari slides-nya dan pemilihan warna dari color-nya itu color floodlight-nya itu emang dibuat supaya match sehingga akhirnya pada saat dipindah-pindah juga dia selalu sinkron gitu. Ya. Dan kalau kita lihat memang kenapa grafiknya itu cuma di bawah aja itu karena konsepnya lagi. Di sini kan sebenarnya ada bendera pusaka. Jadi konsepnya adalah bendera pusaka itu memancarkan cahaya yang berupa message atau pesan-pesan dalam bentuk visual. Gitu. Makanya hanya segini. Gitu. Jadi kurang lebih itu konsepnya. Jadi ya ada unsur kontemplasinya yang Ferry tadi bilang juga. Nah dari situ kita udah bisa membuat penilaian gitu loh. Kompleksitinya berapa gitu misalnya. Problem solvingnya berapa, innovationnya berapa, sustainability-nya berapa. Seperti dalam kasus ini, sustainability-nya rendah karena dia watt-nya gede banget gitu. 6.000 watt kali 2, 2.000 watt kali 20 gitu kan, itu gede banget. Tapi innovation, complexity-nya besar nilainya sehingga akhirnya bisa dapat nilai 86 masuk ke award of merit. Gak sampai excellence, merit gitu ya. Kita udah bisa menilai sendiri. Kita lihat contoh lain lagi. Yang kedua RH. RH konsepnya juga sama. Kita mulai dengan
sebuah ide, pemikiran yang menjadi masalah, bagaimana kita membuat sebuah gedung yang transparan itu glowing gitu. Kurang lebih itu aja, sederhana. Dan karena itu glowing, berarti kita tidak boleh melihat lampunya. Dan bagaimana kita bisa menyembunyikan semua lampu itu terintegrasi ke dalam setiap elemen arsitektur dan interior. Sehingga lampunya nggak kelihatan sama sekali. Ya. Jadi konsepnya seperti itu, dan pemecahannya, saya bekerja sama dengan arsiteknya untuk membuat penutup penutup ketebalan lantai yang biasanya pakai alu kubon aja kan. Nah, cuman saya dengan arsiteknya ngomong kita buat itu dari grill, lalu kita highlight grillnya, jadi akhirnya jadi glowing grill yang menerus mengelilingi sepanjang gedung. Lalu kita ngomong sama interiornya, yuk di sini ya seluruh perimeter lu nggak boleh taruh ruangan, harus koridor aja gitu. Iya, dan interiornya nurut gitu. Kita bisa gitu loh ngobrol sama dengan interiornya. Saya pertama kali meyakinkan arsiteknya. Arsiteknya oke, setuju, kita ngomong sama interiornya. Kita berdua ngomong sama interiornya. Interiornya terpaksa lah dia ngerubah-rubah layoutnya itu untuk dapetin koridor. Ya. Terus yang kedua, lampu parkir ini pun kita desain di tempat menggunakan barang-barang yang ada. Jadi artinya ada sisa I-beam dipakai, yaudah tiangnya pakai I-beam. Lu ada metal nggak? Ya udah ada metal. Gue desainin deh reflektornya. Kita desain reflektor lalu pasang lampu satu di sini, jepret udah jadi gitu loh. Jadi menggunakan barang lokal, barang sisa yang boleh dibilang jadi hampir nggak ada budgetnya gitu di situ. Ya. Dan dengan ide semua lampu di sini nggak boleh kelihatan, ya, di kanopi ini pun biasanya kan kita pakai downlight bulat-bulat itu kan yang tabung-tabung kan gitu. Ini pun saya nggak mau pakai itu, jadi kita pakai linear light yang dibungkus lalu dibuat pattern yang bergelombang supaya dia lebih feminin gitu karena gedungnya kotak-kotak semuanya. Gitu. Jadi tetap setia gitu dengan konsepnya. Ya. Dan satu lagi, yang ini hal-hal kayak begini ini paling disukain sama juri nih, saya kasih tahu aja nih. Jadi tadinya ada cove, interior bikin cove. Kalau cove kan lampunya dua kan di kiri kanan kan. Terus dia bilang ini nggak pakai dimmer. Lu kalau lampu dua bakal keterangan gitu. Jadi buang aja satu layer. Jadi yang cove yang di sini lampunya dibuang, tapi sebagai gantinya saya usulin pakai material ini, material yang bisa glowing, terbuat dari resin, ya kan? Sehingga akhirnya jadi ada glowing panel begitu, yang ada di seluruh ceiling. Dan yang menjadi masalah adalah karena di sini ada AC, gitu. Nanti di sini akan dingin, di sini panas. Dan perbedaan temperatur itu akan mengakibatkan kondensasi, gitu kan? Nah, karena itu juga maka desain dari material ini kita bikin groove, dan groove-nya itu di lubang-lubangnya gitu sehingga akhirnya udara dingin bisa masuk ke dalam sehingga tidak terjadi perbedaan temperatur antara dalam dan luar. Dan kalau tidak ada perbedaan temperatur akhirnya jadi nggak ada kondensasi gitu. Nah, jadi dari sini kalau kita lihat, saya juga kembali lagi udah bisa menilai kompleksitinya berapa. Ini cukup kompleks seperti tadi ya, kita harus nyembunyiin lampu, ngomong sama interior, ngomong sama arsitek, ngusulin ini, ngusulin itu. Lalu problem solving ini berkaitan dengan skill nggak terlalu kuat di sini karena kan gampang hitungnya, nggak kayak yang Monas tadi. Gitu. Tapi inovasinya yang tinggi karena banyak usulan-usulan yang kita usulkan pada saat itu belum pernah dilakukan, gitu ya. Dan sustainability-nya juga cukup tinggi karena di sini kita bisa maintain 15 watt per meter square zaman itu ya. 15 watt per meter square tanpa harus nggak pakai dimmer, gitu. Dan di jumlah-jumlah 92 makanya ini bisa dapat Award of Excellence. Gitu. Jadi kita bisa menilai sendiri sebenarnya. Contoh lain, nanti saya akan bicara bahwa bukan masalah bagus-bagusan, pom bensin aja juga bisa masuk gitu award gitu ya. Ini kita desain pom bensin, sederhana aja, pom bensin ini harus dibikin modular. Usulan kita adalah membuat modular, jadi ini adalah modul-modulnya. Jadi kita cukup mendesain satu modul, nanti modul ini tinggal di-repeat, mau patternnya seperti apa, tergantung site-nya kan, jadi bisa ngikut gitu. Jadi desainnya gampang, cuma 10 kali 10 yang kita desain. Lalu inovasi yang ditawarkan, baik lagi inovasi yang ditawarkan itu adalah kita mengusulkan bahwa pom bensin itu yang penting adalah vertical illumination, bukan horizontal illumination. Waktu itu kalau mengacu pada AIS, yang penting 300 lux di lantai. Pertanyaan saya kalau kita lihat dari foto ini, kapan kita lihat lantainya terang? Nggak pernah gitu. Ya nggak? Terus ngapain kita terangin lantai? Dengan AIS itu. Makanya saya berulang kali berusaha menyerang AIS itu. Ngapain gitu kita terangin 300 lux di lantai, 300 lux di lantai buat baca. Ya kan? Nah akhirnya saya bilang gini, yang penting adalah apa? Signage kan. Orang datang saya harus tahu, oh Pertamax di sana, berarti saya harus jalan ke sana gitu. Ya enggak? Oh diesel di sini, saya harus jalan ke situ. Jadi ini yang harus terang sebenarnya signage ini, lalu pom bensinnya sendiri. Jadi usulan kita adalah
instead of horizontal illumination, kita harus hajar justru di vertical illuminationnya. Gitu. Nah, ini konsep yang kita tawarkan waktu itu. Jadi memang satu, kita harus meng-highlight si signage ini tanpa backlight gitu. Karena kalau backlight itu jadi ribet. Jadi ada satu lampu di sini dengan pola cahaya batwing tapi asimetrik gitu, batwing yang asimetrik. Dia menerangi signage dan juga menerangi permukaan dispenser. Lalu ada uplight di sini yang ke atas menerangi plafon. Tapi di plafonnya dibikin sawtooth gitu. Dan sudutnya diatur sehingga refleksinya akan balik lagi ke signage sendiri untuk menambah penerangan di signage. Lalu ada satu lagi lampu di sini untuk menerangi mobil dan orang. Gitu. Nah, yang kayak gini-gini ini benar-benar requirement dari desain gitu. Dan kalau dicari di katalog nggak ada lampu yang kayak gini kan, gitu. Jadi akhirnya terpaksa saya mendesain sendiri reflektornya, saya pakai Tracer Pro, desain sendiri reflektornya sehingga akhirnya kita bisa keluarkan AIS data untuk setiap reflektor di sini, diserahkan ke manufacturer untuk bikin, ini di mock up, ternyata sukses besar gitu kalau kita lihat. Kita bisa dapat sampai, kalau nggak salah di sini bisa sampai 300 lux, 400 lux di signage-nya ini. Di sini juga dapat 200 lux gitu. Dan di sini juga 200 lux. Dan kalau kita lihat dari jauh memang vertikalnya terang banget gitu. Dan ternyata akhirnya horizontalnya juga terpenuhi juga persyaratan AIS itu gitu. Ya kan? Jadi kita bukannya ke sini tapi ke sana. Dengan refleksi dan lain sebagainya ini kita dapat juga. Ya. Oke, jadi kalau misalnya dinilai lagi kompleksitinya nggak terlalu besar karena kita cuma berdesain 10 kali 10, 100 meter persegi, kecil banget. Tapi problem solvingnya rumit karena harus bikin reflektor sendiri dan lain sebagainya. Inovasinya juga tinggi karena kita mengusulkan sesuatu yang baru. Vertical illumination bukan horizontal illumination. Sustainability-nya juga tinggi karena watt yang kita pakai sekarang akhirnya di sini lebih rendah daripada yang sebelumnya yang hanya menggunakan metal halide aja. Dan nilainya 82 sehingga mendapatkan award of merit. Gitu. Jadi kita bisa nilai sendiri sebenarnya. Dan yang berikutnya satu proyek lagi, ini tidak saya masukkan di awards karena IALD tidak menerima temporary installation. Sementara ini kan exhibition, dia temporary. IALD hanya menerima permanent installations. Tapi karena saya sudah biasa dan sudah bisa menilai, gitu. Jadi saya tahu bahwa ini sebenarnya nilainya baik. Gitu. Dan kalau kita coba telah lagi, ini kan sebuah exhibition 2.500 meter square, Indonesia menjadi guest of honor di sana, di Jerman. Dan Indonesia itu kan sebuah kepulauan. Gitu. Dan konsepnya pameran itu adalah bahwa kita tidak menggiring tamu, Indonesia ada ini, kamu lihat ya, ada ini, kamu lihat, nggak begitu. Gitu. Konsepnya adalah kamu masuk ke dalam ruangan itu dan kamu akan tersesat. Cari sendiri treasure di Indonesia, yang gitu konsepnya. Jadi discovery konsepnya. Ya. Dan lighting memegang peranan penting karena kita harus menciptakan ambient surrounding, gitu, surrounding water surrounding ambience, gitu. Secara 3 dimensional. Gitu. Dan lalu bagaimana kita memberikan petunjuk, di sana ada pulau, di sana ada treasures dan lain sebagainya. Ya, jadi balance antara loss in the sea dengan orientation. Kalau kita lihat, kalau ini di island, kelihatan islandnya dikelilingi oleh laut. Sementara kalau misalnya kita di laut, kita lihat di ujung sana ada island. Gitu. Dan di sini pakai fabric yang berlapis-lapis sehingga akhirnya kita bisa dapat pola air. Tapi in the same time dia tetap tetap melambai gitu loh karena dia fabric yang harus halus, ada translucency dan transparansi. Dan kalau kita lihat di sini memang kelihatan bahwa memang discovery kita kayak main game of discovering of the treasures gitu. Jadi ada treasures di antara laut-laut gitu di sekeliling ini. Konsepnya seperti itu. Di setiap island ditreatment secara berbeda-beda. Jadi kayak misalnya di komik. Ya kayak misalnya di komik kita pakai lampu, pakai komik raksasa gitu lampunya. Sementara di buku-buku ini lampunya bentuknya buku. Sementara ini adalah old boat gitu kan, perahu kuno. Maka lampunya juga dari bambu gitu. Dan di sini di display yang ini, displaynya itu kalau saya membayangkan itu seperti miniatur dari high rise building gitu di city. Dan ini adalah kayak hanging cloud above the city gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi semua ada konsep yang jelas untuk setiap islandnya sendiri. Dan kalau kita lihat, balik lagi itu udah bisa menilai kompleksitinya sekian, problem solvingnya sekian, inovasi yang ditawarkan, sustainability rendah karena ini pameran, wattnya gede, 83, jadi award of merit. Gitu. Ya. Oke, jadi kembali lagi, bukan masalah dapat awardnya,
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengulangi sehingga proyek-proyek kita selanjutnya selalu award winning level gitu. Dan yang ingin saya tanamkan lagi di sini bahwa yang dilihat ternyata bukan proyeknya bagus atau jelek. Yang dilihat itu adalah rasional, pemikiran, thinkingnya gitu dilihat. Ya, apa yang kita pikirkan, apa pikiran yang kita tawarkan gitu ke orang, itu yang dilihat. Yang kedua adalah skill. Skillnya harus tinggi memang gitu. Bagaimana kita memecahkan masalah yang rumit gitu, itu skill kan. Yang ketiga, apakah proyeknya memberikan inspirasi. Sebenarnya itu yang lebih penting. Gitu. Kalau ini semua dipenuhi, otomatis inner beauty dari proyeknya akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Nggak usah khawatir gitu. Jadi nggak perlu mikirin awardnya sih. Ya. Oke, saya rasa segitu aja. Thank you.